Oke. Next adalah pekerjaan di tambang tuh apa saja? Yaitu perencanaan tambang ya. Tadi yang kalau biasanya kita dari teknik pertambangan itu nanti menjadi engineer tambang, tapi tidak langsung merencanakan. Biasanya zaman saya itu diputer-puter dulu kayak gitu ya. Kemudian apa? Surveyor ya. Nah, tambang ini unik karena apa? Hampir semua jurusan di universitas-universitas yang ada itu ada di tambang. Misalkan teman-teman dari geodesi itu bisa menjadi surveyor di tambang, kayak gitu. Jadi tambang itu tidak melulu dominasi anak dari teknik pertambangan, tapi dari teknik geodesi juga ada. Bahkan dari STM D3 kayak gitu, D3 misalkan tentang geodesi atau STM yang eee, sipil itu bisa menjadi surveyor. Kemudian tidak hanya di industri, tetapi ada maksudnya di industri yang bergerak di, komoditas, tetapi juga di peneliti di laboratorium. Karena tambang itu contohnya ada dari teknik pertambangan yang nanti itu bekerja di kalau zaman dulu ada namanya LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau di BPPT, itu ada laboratoriumnya juga. Kemudian analis di laboratorium. Jadi misalkan kalau perusahaan tambang misalkan contohnya kayak Freeport, itu punya laboratorium yang untuk menganalisa atau mengasai. Jadi kadarnya si, emas ataupun tembaga di dalam batuannya itu berapa. Sama dengan batu bara. Batu bara juga ada parameter-parameter kualitas yang dicek di laboratorium. Ada laboratorium yang di internal, ada yang eksternal. Misalkan, kalau internal kayak di PT Kaltim Primakol itu punya laboratorium. Tetapi yang eksternal misalkan teman-teman bisa kerja kayak di Sukovindo atau di Surveyor Indonesia atau di Geoservices dan segala macam ya. Kemudian pengawas lapangan. Nah, ini tadi ya, ada anak buahnya, pengawas supervisor ya. Tapi bisa juga menjadi superintendent kayak gitu. Jadi tetap mengawasi di lapangan. Kemudian ada teman-teman juga yang dari teknik pertambangan menjadi estimator di bank. Kenapa? Teman-teman mungkin tanya ya, kenapa kok jadi estimator di bank? Karena gini, banyak perusahaan-perusahaan tambang yang meminjam uang di lembaga-lembaga keuangan. Salah satunya adalah bank ya. Nah, bank itu perlu ketika dia meminjam atau perusahaan tersebut meminjam untuk dilihat apakah nanti dia punya kemampuan untuk mengembalikan, kayak gitu ya. Nah, jadi ada estimator. Nah, estimator memang biasanya diambil dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Tetapi juga banyak yang saya tahu yang estimator dari fresh graduate juga, karena dia fresh graduate nanti dikirim ke tambang-tambang atau diberikan pelatihan-pelatihan yang nanti menjadi estimator di bank. Kemudian analis bisnis ya. Ada teman saya yang analis bisnis ini dia suka menganalisa di koran-koran kayak gitu ya, atau menjadi staf ahli di Kementerian ESDM misalkan seperti itu. Nah, ini biasanya mereka menjadi analis bisnis. Kemudian ada juga pengawas mutu atau quality control ya. Nah, kemudian di pemerintahan, ini udah jelas ya di ESDM itu banyak dari lulusan-lulusan teknik pertambangan itu menjadi misalkan mulai dari karirnya sebagai inspektur tambang muda menjadi lanjut sampai misalkan paling tinggi adalah dirjen misalkan atau irjen kayak gitu. Nah, tadi Pak Herwan juga menekankan harus network. Karena apa? Network itu sangat powerful, jejaring ya. Nah, modalnya untuk network itu adalah terbuka, sikapnya tuh terbuka ya, dan positif. Kemudian kepo. Kepo ini, kepo dalam arti positif ya. Artinya kita pengen tahu ada apa sih misalkan, atau misalkan kita pengen tahu kapan sih ada, coal trans misalkan seperti itu untuk, ini atau kapan ada mining Indonesia kayak gitu ya. Terus kemudian kerjasama. Nah, ini juga yang saya, himbau teman-teman kayak misalkan, eee, ketua-ketua ikatan alumni kayak gitu ya, itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tadi kan, Samuel udah bilang tuh kerjasama dengan ITB, kerjasama dengan,
beberapa perusahaan-perusahaan ya, itu bagus. Karena apa? Karena itu akan memperluas, jejaring tersebut. Kemudian keterampilan. Nah, tadi Pak Herwan juga bilang ya, nggak suka bicara depan orang kayak gitu, sukanya nulis. Di masa keterbukaan seperti ini atau di masa juga, yang kita boleh bilang VUCA ya, yaitu yang, eee, masa-masa yang sangat cepat berganti, kemudian tidak jelas kayak gitu ya, itu kita komunikasi itu perlu. Bagaimana cara maksudnya memperlancar komunikasi, sering-seringlah kita komunikasi itu secara verbal, kayak gitu. Sebenarnya komunikasi itu kan ada verbal, ada tertulis kayak gitu ya. Tapi dengan komunikasi verbal, kemudian kita juga sering baca ya. Sekarang tuh banyak sekali lah di Google itu ilmu-ilmu komunikasi kayak gitu atau artikel ya, yang bisa kita baca. Zaman saya yang namanya internet nggak ada kayak itu waktu saya masih kuliah ya. Sekarang udah banyak kayak gitu. Bahkan tadi kayak, Pak Herwan bilang, ada Clubhouse kayak gitu. Saya aja baru tahu, wah Clubhouse tuh bagus banget kayak atau komunikasi lewat LinkedIn kayak gitu ya. Keterampilan tadi komunikasi, kemudian interpersonal, jangan baperan kayak gitu kalau istilahnya anak muda ya. Kemudian kita juga meluaskan, pergaulan artinya adalah kalau kita ngerasa, "Ah, saya nggak suka orang itu," tetap aja kita tetap harus, istilahnya mendekatkan diri kepada orang itu walaupun kita tidak suka, tetapi dengan cara yang lain, itu namanya interpersonal. Kemudian komitmen. Komitmen itu kalau kita bilang, A, ya kita harus lakukan. Kita janji B, kita harus lakukan, kayak gitu ya. Jadi walk the talk, kayak gitu. Kemudian kesempatan, yaitu bergaul, misalkan tadi sudah disebutkan juga ya, kalau ada pelatihan, seminar atau apa, kan saya kemarin dikirimin sama, Mbak Dinda ya, ada salah satu pertanyaan, "Gimana sih membangun network?" Kayak gitu ya. Kepo aja, kayak gitu, berani aja. Misalkan di seminar ya, kita datang aja seminar, apalagi seminar sekarang banyak online kayak gitu ya. Ketik aja, hubungin misalkan, "Hai, my name is siapa," kayak gitu, kemudian, "Saya pengen lebih mengenal perusahaan Anda," atau apa, kayak gitu. Mereka biasanya senang kayak gitu kalau, ditanya seperti itu dan mereka biasanya akan memberikan respons yang baik, kayak gitu. Kemudian kontributor artikel, ini banyak sekali, sekarang media-media daring ya yang, memuat tentang tambang, kayak gitu. Misalkan contohnya, kemarin waktu ada banjir besar di Kalsel ya, itu kan, perusahaan tambang itu banyak disalahkan. Mungkin dari teman-teman dari sisinya mahasiswa bisa mengkontribusikan artikel bahwa sebenarnya tambang tuh apa? Secara teori tambang itu harus yang namanya ada good mining practice kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau memang kita lakukan good mining practice seharusnya banjir itu tidak tidak menjadikan masalah, maksudnya menjadi orang tambang menjadi tertuduh kayak gitu ya. Atau misalkan apa? Kontribusi artikel, misalkan sekarang banyak teman-teman mahasiswa tambang yang misalkan sedang mencari kesempatan untuk, apprentice tadi. Tadi Pak Herwan juga bilang ya bahwa magang kayak gitu ya. Nah itu juga, kontribusi aja kayak gitu misalkan di LinkedIn kayak gitu ya. Kita kasih artikel bahwa sekian banyak bikin juga statistik kayak gitu, sekian banyak, mahasiswa tambang yang nanti sekian tahun lagi atau sekian bulan lagi perlu, kesempatan untuk magang dan segala macam. Saya yakin akan ada yang, eee, nge-grab apa, ambil, artikel tersebut dan dihubungkan dengan pekerjaan mereka. Kemudian media sosial ya, teman-teman kalau bisa masuk aja LinkedIn nggak apa-apa, ini aja apa, pede aja, jangan takut-takut kayak gitu. Jadi, profesional, LinkedIn kayak gitu, banyak ya, terus kemudian sering-sering buka kayak misalkan ya kayak JobDB dan segala macam. Nah, itu biasanya kalau kita sering bertanya di LinkedIn kayak gitu, orang akan mengamati, tapi juga jangan kebanyakan bertanya sih. Oke, nah ini ambil dari internet ya, jadi mindset, atau skill, atau pola pikir dan keterampilan yang, sekarang kita diperlukan di dunia yang VUCA, volatility atau volatile. Volatile itu cepat banget berubah. Uncertainty, U-nya ya, C-nya adalah complexity,
Dan A-nya adalah ambiguity. Ambigu ya. Jadi volatile itu cepat berubah, U itu uncertainty, nggak selalu jelas. Kemudian C itu ya complexity, kompleks dunia sekarang ya. Ada pandemi, ada segala macam. Contohnya dengan pandemi ini ya, perusahaan di tempat saya bekerja itu menutup menutup rekrutmen sekarang kayak gitu ya. Tapi kita yang ada di dalamnya itu juga harus sebagai pegawai yang di dalamnya, apalagi yang memegang posisi ya, yang istilahnya punya otoritas yang lebih tinggi lagi, kalau bisa berikan kesempatan yang lebih luas kepada teman-teman kayak gitu, dengan cara apapun kayak gitu ya. Kemudian ambiguity, ambigu ya. Jadi sekarang skill atau pola pikir yang harus ada adalah mengembangkan adaptive mindset. Kita harus lebih adaptif. Kemudian vision atau istilahnya melihat ke depan, jauh ke depan, kita maunya ngapain. Terus terang aja waktu saya masih jadi anak muda dulu ya, ditanya sama bos saya, sebenarnya tujuan hidup kamu apa, Ret? Saya sampai bingung, apa ya tujuan hidup saya? Ya kerja aja gitu. Nanti dapat duit, terus kemudian nikah, terus kemudian punya anak kayak gitu. Ternyata ini memang betul tadi Pak Herwan bilang ya harus ada bikin ininya apa petanya, peta kita mau ngapain. Kemudian embrace abundance mindset. Jadi mindsetnya tuh jangan hanya satu kayak gitu ya, tapi dikembangkan lebih banyak lagi. Kemudian with ecosystem for human engagement. Kita harus, ini apalagi pandemi ya, pandemi ini susah sekali orang untuk berhubungan karena disuruh jaga jarak di rumah dan segala macam. Tapi bikinkan human engagement. Ada teman saya yang gini, dia biar kepo kemudian biar bisa berhubungan dengan dirjen atau irjen atau misalkan direktur di mana kayak gitu ya. Dia suka bikin kayak sertifikat kayak gitu ya. Terus kemudian nanti dia bilang sama sekretarisnya, Mbak, saya mau ke Bapak ini kayak gitu ya. Saya mau menyerahkan sertifikat misalkan dari IMSN kayak gitu. Terus nanti kan si sekretarisnya bilang, oh bos saya nggak ada. Iya, tapi bos ibu adalah sangat misalkan ya, sangat peduli dengan lingkungan, misalkan kayak gitu. Nah ini mengantisipasi dan create change. Jadi kalau ada perubahan itu akan selalu ada kayak gitu ya. Dan kita harus bisa mengantisipasi. Tapi juga kita harus bisa meng-create kayak gitu ya. Kemudian be self-aware, harus selalu waspada. Ada apa. Makanya harus baca, harus tanya sama orang, kepo tadi ya, terbuka mindsetnya. Kemudian be an agile learner. Di Google atau di internet banyak sekali artikel-artikel yang bisa untuk kita pelajarin kayak gitu. Network lagi ya, kolaboratif. Terus ini, kalau udah kerja, kita fokus ke customer. Kemudian kita jangan lupa, kita juga harus bisa mengembangkan orang lain. Ya, kemudian ini tadi ya, yang Pak Herwan juga tekankan, design for the future. Apa desain Anda untuk Anda sendiri? Kemudian constantly clarify and communicate. Nah, selamat menampaki tahap selanjutnya. Saya stop share. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya. Semoga bisa diambil apa yang baiknya dan yang tidak baik silahkan tidak perlu diambil. Saya kembalikan kepada Aldo untuk floor-nya. Ya, siap Ibu. Terima kasih Ibu Retno.